Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'du. Jejakku bro, saat ini ada di kediaman Kanjeng Pangeran Abiyosho Hadiningrat sebagai terah Banguntopo Pakubuwono yang ke-6, sebagai Dewan Pakar dan Penasihat Media Istana Kenegaraan. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Pusat Mabes di Jakarta. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Kanjeng. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kali ini? Ya, sehat yang penting. Ada suatu pertanyaan dari saya, Azumro TV, kebetulan ingin bertanya tentang perihal perdukunan di Indonesia. Katanya sebagian orang menganggap di dukun atau perdukunan Indonesia itu hal-hal yang negatif. Kira-kira menurut Kanjeng sendiri pendapatnya apa? Jadi gini, diluruskan dulu, orang harus tahu dari kata dukun itu apa. Jadi jangan langsung menyerang dengan sudut pandang, ya, sudut pandang kiri, sudut pandang kanan. Jangan. Ke depan, dari belakang ke depan itu, dukun itu dari dulu kala artinya dari duduk, kun, fayakun. Jadi seorang dukun itu harus mengetahui duduknya kun fayakun. Jadi tidak hanya mengandalkan, oh saya jadi dukun karena saya sudah belajar ilmu ini, belajar ilmu itu dari simbah ini, simbah itu. Oh bukan itu. Saya sudah bertapa ini, bertapa ke sana, dari Kungkum di Bengawan Solo sampai nyebur di Kawah Ratu Gunung Salak, saya pernah ngalami. Jadi saya memang keturunan pertapa, keturunan pujangga, dan keturunan raja. Jadi saya benar-benar orang Mataram. Masya Allah. Bapak saya dari Bandoro Raden Mas dari keturunan Hamengkubuwono II, ibu saya Raden Ayu dari keturunan Pakubuwono ke-6. Jadi saya benar-benar keturunan darah Mataram. Itu Sultan Agung Hanyokorokusumo. Pemirsa Azumro TV, mungkin kita bisa mendengarkan tadi pendapat sedikit tentang dukun. Jadi ketika Kanjeng berdukunan, hal-hal yang positif yang kita ambil dan hikmahnya, mudah-mudahan pemirsa bisa menjadi pembelajaran atau pengalaman pribadi. Tapi kira-kira Kanjeng punya pengalaman tersendiri gak tentang hal-hal mistis gitu? Oh ya. Terutama di belakang ini ada foto ratu gitu. Kira-kira ada pengalaman hal-hal mistis tersebut? Ya. Jadi gini, ketika saya masih senang bertapa ya, dari usia 11 tahun saya sudah tidur di atas sumur timba itu ya, yang ditimba begini, terus dikasih papan selembar, saya tidur di atasnya itu dari jam 10 malam sampai jam 2 malam tidur di atas sumur. Nah, saya waktu itu belum tahu, yang saya ngasih tahu, kamu kalau malam Jumat, tiap malam Jumat tidur di atas sumur itu, dikasih papan selembar. Nah, ternyata saya nggak bisa tidur otomatis, karena kalau tidur sudah kecebur sumur. Ternyata setelah saya dalami, saya tekuni, ternyata yang saya tuh menuntun saya bahwa sebaiknya manusia Indonesia khususnya dan manusia Nusantara pada waktu itu sejak usia belasan tahun sudah mendekatkan diri dengan Tuhan. Otomatis di atas sumur kita hanya menyatu dengan Tuhan, tidak akan menyatu dengan siapapun. Gitu. Itu ternyata itu. Terus dari tidur di atas sumur, terus mulai belajar kungkum di Bengawan Solo. Saya 2 tahun belajar kungkum di Bengawan Solo, dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Itu tiap hari, tidak pernah putus. Ada yang dibaca-baca atau ya itu apa, ada gitu? Artinya sebagai sebelum nyebur ke sungai ya kita punya ilmu bela diri, artinya anti bisa kalau kebatinan itu japa mantranya, doanya itu tidak diucapkan pakai suara, tapi diucapkan di dalam hati. Itu bedanya di situ saja. Tapi
intinya tetap pendekatan diri pada Tuhan. Karena semua itu yang penting anugerah Tuhan. Jadi kesaktian yang kalau kita peroleh dari berguru pada simbah yang dulu, banyak saya guru-guru saya, Tunggul Wulung, wah banyak, Prawiro Bledek dan sebagainya, banyak lah tokoh-tokoh spiritual zaman waktu saya masih senang berguru itu banyak. Tapi intinya tetap kita itu harus menyandarkan diri pada Tuhan. Itu penting. Karena apapun, kesaktian seperti apapun, kalau Tuhan tidak meridhoi, ya sama juga nggak akan ada kekuatannya. Jadi semua tetap dari Tuhan, tapi Tuhan kan punya perangkat ya, punya infrastruktur juga Tuhan itu. Ke bawahnya melalui para leluhur, turun lagi melalui orang yang dekat sama kita, yaitu orang tua kita yang nurunkan, sama guru-guru spiritual yang di dalam keraton maupun di luar tembok keraton. Saya berguru semua dan saya dibimbing sama yang saya tokoh-tokoh spiritual. Yeah. Termasuk yang saya dulu tuh gladiator keraton di Pakubono Solo, diadu dengan harimau tangan kosong yang saya. Kanjeng, saya pernah dengar nih Kanjeng dijuluki oleh Gus Dur almarhum, kebetulan kata beliau Kanjeng termasuk mempunyai lakop atau panggilan Jenderal Dukun Nusantara. Tuh beliau ceritanya. Ya ini data ada di sini waktu itu rekan-rekan FKPPAI membuat kode etik paranormal yang dihadiri oleh Presiden Gus Dur. Ini saya, ini Presiden Gus Dur. Ini teman-teman semua nih, masuk ini ada teman-teman semua ini ada. Jadi dukun itu ada aturannya, dokter juga ada aturannya, dukun juga ada aturannya. Jadi seperti ini, saya Dewan Pakar dan Penasihat Media Istana Kenegaraan. Ini ada SK-nya juga ini. Saya nomor 4 di situ. Beliau nomor 4 ya. Ya. Mungkin sekian bincang-bincang dari Az-Zumrud TV. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini, pengalaman beliau, Kanjeng, kembali lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran buat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke konteksnya. Dukun adalah mengerti duduknya kun fayakun. Dukun dari kata mengerti, mengetahui duduknya kun fayakun. Ya. Rahayu.